Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Halo semuanya, berjumpa kembali di kelas PJOK bersama Mr. R. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran tubuh dapat diupayakan melalui serangkaian aktivitas kebugaran jasmani. Dalam pelajaran ini, kamu akan diajak untuk mengidentifikasi, mengukur, serta meningkatkan kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani. Selain itu, kamu akan diajak untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan sportivitas. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan berbagai latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan salah satu latihan kebugaran jasmani. Pernahkah kamu mendengar istilah mensana in corpore sano? Istilah tersebut berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setiap orang tentu menginginkan tubuh yang sehat dan kuat, bukan? Tubuh yang sehat dan kuat merupakan salah satu indikator kebugaran jasmani. Kondisi kesehatan tubuh manusia memiliki tingkatan, yaitu bugar dan sakit. Bugar adalah tingkat kondisi tubuh yang ideal. Sehat aktif adalah mampu melakukan aktivitas dengan normal. Sehat pasif adalah tidak mengalami suatu penyakit, tetapi tidak dapat melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Pada saat tubuh bugar, kamu mampu beraktivitas dari pagi hingga sore dengan baik. Tubuh bugar sebagai tanda tubuh yang sehat. Tubuh sehat dan bugar harus dijaga dan disyukuri. Salah satu cara menjaga tubuh tetap sehat ialah dengan berolahraga. Pembahasan yang pertama adalah A. Daya tahan jantung. Ayo merasakan detak jantungmu. Kamu dapat merasakan detak jantung melalui denyut nadi. Pertama, kamu dapat mengetahui dari pergelangan tangan bagian dalam searah ibu jari. Balikkan telapak tangan kananmu. Kemudian, tempelkan dua jari tangan kirimu pada pergelangan tangan kanan. Kamu akan merasakan denyut nadi yang tersambung dengan detak jantung. Hitunglah denyut nadimu selama 60 detik secara cermat dan teliti. Dari kegiatan tersebut, kamu mengetahui dan merasakan detak jantung. Seperti organ tubuh lainnya, kondisi jantung perlu dijaga. 1. Faktor yang memengaruhi daya tahan jantung. Apa yang dimaksud dengan daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Daya tahan jantung dipengaruhi beberapa faktor berikut. Yang pertama, umur atau usia. Kedua, jenis kelamin.
Ketiga, keturunan. Dan keempat, latihan dan aktivitas fisik. 2. Manfaat daya tahan jantung. Perhatikanlah gambar berikut. Kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas anak sedang belajar. Gambar pertama menunjukkan seorang anak tertidur saat belajar. Dan gambar yang kedua tampak seorang anak memiliki semangat tinggi saat belajar. Perbedaan cara belajar kedua anak tersebut dipengaruhi kondisi daya tahan jantung. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung kuat memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung. Yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Kelima, mengurangi risiko jantung koroner. Berikutnya, B. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai bentuk latihan. Berikut ini adalah beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan yang pertama adalah lari memindahkan bola. Perhatikanlah gambar berikut. Cara melakukannya adalah: yang pertama, tentukan titik A dan titik B. Kedua titik berjarak 5-8 meter. Kedua, letakkan 5 bola pada titik B. Yang ketiga, berlarilah dari titik A menuju titik B untuk mengambil bola. Keempat, letakkan bola tersebut pada titik A. Kelima, lakukan langkah tersebut hingga kelima bola berpindah ke titik A. Berikutnya, 2. Lompat tali. Lompat tali atau skipping berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Cara melakukannya adalah: posisi awal berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung tali. Tempatkan tali di belakang tubuh. Posisi ini disebut juga posisi awalan ya. Ayunkan tali ke depan. Tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan. Lakukan aktivitas ini tanpa menginjak tali tersebut. Kamu dapat meningkatkan beban dengan mempercepat ayunan tali. Kamu pun dapat melakukan lompatan lebih banyak. Lakukanlah lompatan tali selama 60 detik dengan sungguh-sungguh dan semangat. Berikutnya, 3. Lari mengelilingi lapangan. Sebelum berlari, sebaiknya kamu melakukan pemanasan dan peregangan otot. Pemanasan dapat mencegah cedera saat berlari. Berlari mengelilingi lapangan dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kegiatan tersebut juga memperkuat otot kaki. Saat berlari, kamu perlu memperhatikan tips berikut. Yang pertama, sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan nafasmu. Kedua, jika nafasmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatan larimu. Tindakan ini dilakukan sambil mengatur nafas. 3. Jika pengaturan nafas kembali normal, kamu dapat meningkatkan kecepatan berlari. Berikutnya, 4. Latihan interval. Latihan interval adalah sistem latihan yang diselingi interval-interval berupa masa istirahat. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval, kamu perlu memperhatikan faktor-faktor berikut.
Yang pertama, lama latihan. Kedua, beban latihan. Tiga, pengulangan latihan. Keempat, masa istirahat setiap latihan. Berikut adalah salah satu contoh latihan interval. Yang pertama, buatlah 4 pos yang terdiri dari pos A, pos B, pos C, dan pos D. Dari pos-pos tersebut, kamu harus melakukan berbagai jenis gerakan. Pos yang pertama atau pos A, lari di tempat dengan cepat selama 1 menit. Kemudian pos B, duduk, berdiri, lompat sebanyak 8 kali. Kemudian pos C, lari angka 8 dengan jarak 5 meter sebanyak 4 kali. Kemudian pos D, lompat tali selama 30 detik. Setiap perpindahan pos beristirahat selama 30 detik. Setelah melewati pos terakhir, istirahat selama 5 menit. Kemudian, kegiatan diulang kembali sebanyak 2 kali. Berikutnya, 5. Permainan reaksi. Apa itu permainan reaksi? Lari reaksi memadukan gerak lari, jalan, dan lari cepat dengan mengelilingi lapangan. Cara melakukannya adalah: yang pertama, buatlah garis segi 4 dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Beri tanda bendera pada setiap sudutnya sebagai titik start. Kedua, berlarilah bersama temanmu mengelilingi lapangan yang telah ditentukan. Kamu harus memperhatikan aba-aba. Aba-aba yang diberikan adalah A. Bunyi peluit sekali, berarti berjalan. Kemudian bunyi peluit 2 kali, berarti lari pelan. Kemudian bunyi peluit 3 kali, berarti lari cepat. Kemudian bunyi peluit panjang, berarti berhenti. Lakukan latihan ini selama waktu yang ditentukan. Nah, itulah tadi beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Latihan tersebut dapat kamu praktikkan secara teratur dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan jantung. Yang pertama, mengkonsumsi ikan karena mengandung asam lemak omega 3. Kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. Ketiga, mengurangi mengkonsumsi lemak jenuh yang membentuk kolesterol berlebih. Keempat, mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi arteri baik. Kelima, menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak. Keenam, menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung. Yang ketujuh, melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Berikutnya, ayo mencoba. Berikut adalah langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, gunakan seragam olahraga dan sepatu. Kedua, sebelum melakukan kegiatan, berdoalah terlebih dahulu. Ketiga, lakukan pemanasan. Yang keempat, lakukan gerakan lompat tali. Lakukanlah lompatan tali selama 60 detik. Kelima, akhiri kegiatan praktik dengan pendinginan dan berdoa. Lakukan aktivitas ini dengan disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Tetap semangat! Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.